Udah ada screen-nya? PPT-nya udah ada? Belum muncul. Nah, baru Udah ada teh. udah. Oke, di sini Teteh pengen ngasih euforia Sempro malam ini sama teman-teman. Karena berhubung sudah mau masuk Desember juga, jadi teman-teman sudah harus jangan sampai lupa maksudnya sama persiapan Sempro itu sendiri gitu. Jangan hanya fokus pada proposalnya saja, tapi juga ada loh hal-hal lain yang harus kita persiapkan, dan alangkah lebih baiknya kalau teman-teman tahu sedini mungkin gitu. Jadi jangan sampai ketika sudah dekat baru tahu, oh ternyata ada berita acara ya seminar proposal itu kayak gitu. Jadi malam ini kita coba bahas ada 3 poin utama yang nanti mau saya bahas mengenai berkas-berkas yang kalian perlukan, mengenai PPT presentasi kalian, dan juga mengenai durasi ya, waktu dan durasinya. Nah, sebelumnya di sini ini saya kutip dari panduan TA, seminar proposal merupakan seminar yang dilakukan setelah mahasiswa melakukan bimbingan kepada dosen bimbingan dengan minimal 3 kali bimbingan ya, dan telah mendapat persetujuan dari dosen bimbingan proposal untuk maju ke seminar proposal. Waktu itu kondisinya untuk 2016 kami masih melaksanakan bimbingan offline gitu. Dan untuk kartu bimbingan juga ada, kartu bimbingan ada, tiap bimbingan ditandatangani, tapi memang tidak lama ya, karena kami juga langsung disuruh pulang yang 2 minggu itu diliburkan, jadi kartu bimbingannya nggak kepake. Nah, mudah-mudahan teman-teman bisa offline, jadi bimbingannya lebih jelas gitu. Nah, nanti setelah kalian melaksanakan bimbingan dan kalian sudah mendapat persetujuan, kalian bisa mendaftar untuk seminar proposal. Nah, seminar proposal ini nanti akan ada 1 orang dosen penguji, dan kalian didampingi oleh dosen pembimbing kalian dan juga peserta dari seminar itu sendiri. Jadi kalau kalian namanya bukan peserta, tapi kalian namanya penyaji ya. Penyaji, pembimbing, penguji, dan peserta. Untuk kemarin itu saya peserta itu kan dikasih batas maksimal 30, kalau nggak salah 30 orang. Alhamdulillah ya, sebenarnya saya bikin nervous juga sih karena kebetulan pas saya SMP itu kuotanya penuh 30 orang. Mungkin karena memang kami ada mata kuliah baru ya, di di angkatan kami baru dimulai, namanya mata kuliah seminar. Jadi kami harus menghadiri seminar minimalnya 10 kali. Dan itu dibuktikan dengan surat kehadiran, jadi kayak kartu kehadiran gitu. Setiap kita hadir ke sempronya teman kita mengumpulkan kartunya, dan nanti kartunya itu ditandatangani oleh dosen pembimbing kita gitu, atau yang menjadi moderator ya pada saat seminar proposal gitu. Jadi mungkin bakalan banyak yang nonton karena mereka juga ngejar nilai, ada SKS-nya. Nah, di sini untuk pembahasan berkas saya bagi 3, ada yang sebelum kalian sempro, ketika kalian sempro, dan sesudah kalian sempro. Untuk yang sebelum, pertama kalian ini harus mengikuti mata kuliah pendukung skripsi ya. KJI, metodologi penelitian, KJI enggak sebenarnya, metodologi penelitian, dan apa satu lagi singkatannya nggak enak disebut ya. Yang sedang kalian ikuti sekarang? Karya ilmiah. Ya, penulisan karya ilmiah. Dan yang kedua itu kalian mengisi formulir ajuan topik, sudah apa belum? Sudah teh. Sudah teh. Oke. Setelah ada pengumuman penetapan dosen pembimbing, mahasiswa mengambil surat tugas di TU Fasilkom lalu menyerahkannya ke dosen pembimbing. Jadi nanti koordinator program studilah yang akan mengatur siapa dosen pembimbing kalian. Bahkan koordinator program studilah yang akan mengatur siapa dosen penguji kalian. Jadi kalau nanti ya ditanya nggak ditanya ya, maksudnya Bu Beta lah yang menentukan. Nah, kalau kalian udah dapat, biasanya ini di-share gitu, di-share dalam bentuk file. Kalian sudah tahu nama dosen pembimbing kalian, kalian bisa mengambil surat tugasnya ke TU untuk ditandatangani oleh dosen pembimbing kalian. Nah, setelah surat itu ditandatangani, berarti kalian sudah sah memiliki dosen pembimbing dan kalian sudah legal untuk melakukan bimbingan. Selanjutnya, mahasiswa
akan melaporkan secara rutin setiap perkembangan dari pelaksanaan bimbingan proposal skripsinya, minimalnya 3 kali. Kalau saya waktu itu untuk syarat daftar seminar proposal kan itu kalau offline itu harus memperlihatkan bukti ya, bukti yang kartu bimbingan itu, dan bukti sudah disetujui untuk melakukan sempro gitu. Tapi kalau saya kemarin karena online, jadi saya itu men-screenshot chat dengan dosen pembimbing. Jadi ya screenshot chat ada kalimatnya misalnya dari dosen pembimbingnya, iya silakan daftar sempro. Nah itu di SS sama kita. Nah itulah yang jadi syarat atau bukti saya bisa daftar sempro atau kolokium waktu itu ya. Karena di angkatan saya ada satu gelombang yang sempronya online waktu itu. Jadi sisanya semuanya offline kecuali yang dijadwal di hari itu keundur 2 minggu dan ternyata keundur terus sampai akhir. Akhirnya mereka online. Yang keenam, untuk pendaftaran seminar proposal menyerahkan lembar bukti persetujuan yang tadi saya sampaikan, menyerahkan fotokopi proposal skripsi yang telah ditandatangani oleh dosen pembimbing sebanyak 3 eksemplar dan dimasukkan ke dalam satu map merah. Nah, untuk 3 eksemplar ini sebetulnya nanti akan digunakan untuk dosen penguji dan dosen pembimbing ketika kalian sempro gitu. Jadi untuk bahan bacaan. Sepengalaman saya memang ketika kita sempro itu dosen penguji fokus membaca tulisan kita. Ya, jangan ngerasa nggak diperhatiin gitu. Kalau misalnya dosen pengujinya terus nunduk itu bukan berarti beliau tidak mendengarkan gitu. Karena saya juga kena waktu itu memang saya merhatiin dosen penguji saya nunduk, ngecekin tipe saya, ngecekin spasi saya, ya sampai katanya ada paragraf yang fontnya beda dan ternyata nggak beda gitu. Saking telitinya beliau gitu. Tapi ternyata presentasi saya juga beliau dengarkan gitu. Jadi sampai pas beres itu beliau minta coba kembali ke slide ini katanya. Jadi ya harus hati-hati lah. Makanya jangan merasa bahwa sempro itu hanya fokus di PPT, enggak gitu. Karena tiap lembar dari proposal kalian itu dibuka. Tiap paragrafnya bakalan dicek di situ sama dosen penguji gitu. Bukan hanya dosen penguji, dosen pembimbing kalian juga ikut baca. Dan nanti teman-teman kalian yang ada puluhan orang itu ya fokus sama kalian memperhatikan presentasi kalian. Tapi mereka tidak punya hak bertanya ya. Nah ini ketika pelaksanaan seminar proposal dihadiri oleh penyaji, dosen penguji, dan pembimbing berikut peserta seminar. Dan juga kita sebagai penyaji ini diwajibkan memiliki bahan presentasi ya, atau PPT tadi gitu. Berpakaian rapi, teman-teman pasti sudah tahu. Malah kayaknya kalau cewek itu ya, hal pertama yang dipersiapin biasanya kalau udah deket. Blazer hitam, kemeja putih, rok atau celana hitam, sepatunya saya nggak tahu ya itu harus pentopel apa enggak. Saya lupa, tapi saya waktu itu pakai pentopel, kerudung hitam. Dan untuk laki-lakinya ditambah dasi ya, dasi hitam. Dan selanjutnya Uh, selama proses seminar proposal, dosen penguji akan memberikan pertimbangan, tanggapan, dan masukan tentang proposal skripsi. Dan kalian itu wajib mencatat semua pertimbangan, tanggapan, dan masukannya. Sebetulnya, kalau lagi tanya jawab gitu kan, kita kadang susah ya untuk mencatat detail per detailnya. Ya, diusahakan saja lah. Diusahakan sebisa mungkin untuk kalian mencatat poin per poin. Jadi kalau pertanyaannya atau sarannya mengenai apa ya tulis 1-2 kata saja gitu. Yang kalau kalian baca itu lagi, oh kalian ingat lalu kalian bisa uh, mendeskripsikan dengan kalimat panjangnya gitu. Maksudnya revisinya itu apa. Dan kalau misalnya ada poin yang terlewat, jangan khawatir karena biasanya di berita acara seminar proposal, dosen penguji pun akan menuliskan. Enggak, dosen penguji waktu itu saya ditulisin sama dosen pembimbing. Saya kurang paham juga sih itu yang menulisnya harusnya siapa. Itu alhamdulillah saya dibantu oleh dosen pembimbing saya menuliskan poin per poin revisian saya gitu. Jadi kalau kalian ada yang kelewat bisa lihat di situ juga. Tapi alangkah baiknya kalian memang harus mencatat. Kalian pasti jago lah bikin rangkuman-rangkuman kayak gitu. Jadi sambil mikirin jawaban sambil kalian catat pertanyaannya. Dan selanjutnya kalian harus menyimpan dengan rapi berita acara seminar proposal. Setelah kalian melaksanakan seminar proposal, kalian diwajibkan menyelesaikan revisi paling lambat
2 minggu setelah pelaksanaan seminar proposal. Jadi selama beres nih ya, biasanya kalau saya itu beres sempro, ya karena kebetulan saya sore, jadi saya nggak bisa langsung nyamperin dosen penguji. Tapi kalau saya lihat teman-teman saya itu, mereka langsung nggak nyamperin, langsung minta kontaknya, kalau yang belum punya kontaknya, dan besoknya itu mereka langsung ketemuan. Jadi dikebut gitu, dikejar cepet-cepet biar revisinya cepet selesai dan bisa lanjut ke bab 4 dan bab 5. Ini wajib buat teman-teman hunter, ya saya nggak mau ada teman-teman yang lebih dari 2 minggu untuk menyelesaikan revisi proposal. Sesusah-susahnya revisi, menurut saya lebih susah menyusun proposal dari awal gitu. Kalau revisi itu tinggal mengganti hal-hal atau menambahkan lah gitu. 2 minggu cukup menurut saya. Jangan leha-leha. Kalau misalnya kalian masih ada waktu beres sempro itu ngejar dosen pengujinya, ya kejar gitu. Minta kontaknya, janjian, Bapak atau Ibu besok ada di kampus atau tidak. Saya mau menanyakan list-list revisinya, atau biasanya eh, kami lewat chat juga sih minta minta listnya via chat, dan nanti ditandai gitu di proposalnya ditandai, dikirim soft filenya ke kita. Tapi karena memang kita online mungkin ya, kalau kalian offline ya enak sih disamperin. Dan selama 2 minggu ini kalian harus rutin juga tetap bimbingan sama dosen pembimbing kalian gitu, dosen pembimbing kalian. Jadi setiap perubahannya itu sampaikan kepada beliau. Misal ya, eh, kayak saya tuh ada perubahan kata di judul, katanya pemilihan katanya kurang tepat, dan memang benar kurang tepat. Sebelum saya ganti, saya izin dulu sama dosen pembimbing saya gitu. Karena kan beliau sudah mengesahkan ya sebelum saya sempro. Bu, ini izin kalau judulnya diganti jadi seperti ini gimana? Soalnya dari Bapak dosen penguji mintanya ini diganti. Nah, kalau misalnya sama beliau sudah di ACC langsung. Itu untuk hal-hal yang krusial ya. Tapi kalau kayak kesalahan penulisan, ya beresin dulu aja baru perlihatkan gitu. Nah, selanjutnya kalian melengkapi surat pernyataan menyelesaikan revisi. Nah, ini tuh biasanya ada di berita acara. Jadi di berita acara itu kalau misalnya poin per poinnya sudah selesai dikerjakan, jadi misalnya kita sudah selesai nih ya ngeberesin revisinya, lalu kan kita print lagi tuh. Kita print lagi, kita bawa sama dosen penguji. Nanti sama dosen penguji dicek lagi, dan acuannya dari berita acara tadi, makanya harus rapi nyimpen berita acaranya. Dicek, oh poin 1 dia ada salah di logo, dicek logonya oke udah bener, checklist. Di bab satunya salah di sini, ini udah bener, checklist. Jadi nanti kalau sudah benar semua, itu akan ditandatangani. Nah itulah bukti bahwa kita sudah menyelesaikan revisi. Dan untuk bobot nilai seminar ini 40% dari total nilai tugas akhir teman-teman itu terdiri dari 30% proposalnya, 40%, bentar, saya takut lupa nih. Pokoknya presentasinya itu mana ya? Bobot nilai. Nah, presentasi 30%, isi skripsinya 40, dan tanya jawabnya 30. Ya. Jadi ini isinya proposal kalian itu dinilainya 40%, presentasi kalian, ya cara kalian menyampaikan slide per slide-nya, kelancaran kalian menggunakan kalimat-kalimat yang langsung to the point itu 30%, dan untuk tanya jawab apakah kalian bisa menjawab setiap pertanyaan dari penguji atau tidak itu bobotnya 30%. Dan total dari semuanya itu adalah 40% dari tugas akhir kalian. Dan selanjutnya ketika kalian sudah menyelesaikan semua revisi, kalian bisa mengumpulkan soft cover proposal skripsi yang sudah disahkan oleh dosen pembimbing, dosen penguji, dan koordinator prodi. Untuk soft cover ini dijilid abu-abu. Ya biasanya abang-abang fotokopian udah ngerti sih, cuman kalau saya saranin karena sepengalaman saya kalau kalian mau jilid apapun lebih baik
di fotokopian depan Faperto ya. Soalnya mereka udah nggak bawel nanyain format ini itu, mereka udah sangat berpengalaman lah untuk ngejilid proposal ataupun skripsinya sendiri. Nah ini skemanya, ini Teteh dapat dari panduan tugas akhir juga. Jadi yang pertama itu kalian mengikuti mata kuliah pendukung skripsi, kalian mengisi form pengajuan judul atau topik, lalu pengumuman dosen pembimbing, kalian melakukan bimbingan, lalu setelah selesai bimbingan sudah di ACC. Setelah selesai bimbingan, sudah di ACC, kalian bisa melakukan pendaftaran, lalu pengumuman jadwal seminar, kalian melakukan seminar skripsi, kalian melakukan revisi selama 2 minggu, lalu kalian mengumpulkan soft cover proposal skripsi kalian yang sudah disahkan tadi. Itu tahapannya, ada 10 tahap ya, kayak gitu.